Satu, orang tua harus mengecilkan egonya. Itu. Dua, atensi itu nanti belakangan kalau kita tahu potensinya anak ini apa. Nomor 2-nya. Tapi kita biasanya jalannya sejalan. Potret anak kita seperti apa. Kadang-kadang orang tua nggak tahu tuh anaknya itu seperti apa. Podcast Mother and Beyond. Siapa dari Moms and Dads yang sempat nonton Clash of Champion atau COC yang dibuat oleh Ruang Guru beberapa waktu yang lalu? Ini kan sempat viral juga ya. Pasti di saat Moms and Dads menyaksikan COC ini rasanya pasti gini, aduh aku pengen banget anak aku nih si kecil nih juga pintar seperti para kontestan yang ada di acara COC ini yang kemarin viral, ya kan? Dan meskipun acaranya udah selesai, ternyata semangat anak-anak untuk menonton acara tersebut masih membara loh Moms and Dads. Mereka jadi termotivasi nih ya untuk bisa menjadi anak yang berprestasi layaknya para peserta yang ada di acara tersebut. Nah, gimana caranya nih buat kita nih sebagai orang tua nih, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua untuk membuat buah hati kita menjadi anak yang berprestasi dan membanggakan? Itu kan pasti yang jadi pertanyaan kita. Hal ini tentunya bisa didukung dengan memberikan pola asuh yang tepat agar dapat menggali potensi si kecil dengan atensi dan nutrisi yang terbaik. Itu tentunya penting sekali. Supaya makin tahu, yuk bareng sama saya Novita Angie, Editor-in-Chief Mother and Beyond, ngobrol-ngobrol bersama Profesor Dr. Rosmini Agus Salim, MPSI Psikolog atau yang akrab dipanggil dengan Bunda Romi dalam podcast Mother and Beyond kali ini. Bunda Romi, apa kabar? Baik banget. Aduh, senang banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah senang banget mendengar Bunda Romi sehat-sehat dan kita bisa ngobrol, apalagi ngobrolin sesuatu yang lagi viral nih. Kan kemarin sempat rame tuh Clash of Champion atau COC, ya kan? Ini kayaknya semua orang tua tuh langsung bercita-cita, aku ingin anak aku seperti anak-anak COC gitu kan ya. Nah, ini aku pengen tahu nih pendapat Bunda Romi tentang ini nih. Sebetulnya itu bagus karena ada satu kompetisi yang kemudian melihat kapasitas kemampuan orang yang kemudian kelihatan bervariasi dan bermacam-macam. Tapi orang tua harus mikir nggak semua anaknya harus jadi seperti itu. Nah, betul juga sih. Nah ya, apalagi kalau kita tahu bahwa Allah itu memberikan kepada kita potensi yang luar biasa. Yang kita kalau misalnya merunut kepada teorinya Gartner, itu adalah multiple intelligences, which is adalah di dalamnya ada kecerdasan logika, ada linguistik, ada kemudian kecerdasan bodily kinestetik, kelenturan. Betul. Ya, ada kecerdasan visual spasial, untuk kreativitas tuh ada di sana, ada kecerdasan intrapersonal, kaitannya nanti ke percaya diri, ada interpersonal, hubungan antar manusia, lalu kemudian ada kecerdasan yang namanya natural intelligence, tahu flora fauna, angkasa dan sebagainya, ada lagi kecerdasan yang namanya moral intelligence. Jadi semua itu udah terberi dari Allah, tapi ini sifatnya potensi dan jumlahnya di tiap orang tuh berbeda-beda walaupun dia satu ibu. Karena betul. Itu dari Allah memang berbeda-beda jatuhnya gitu. Nah, kalau dari Bunda Romi melihat anak-anak COC ini kan luar biasa ya, membuat kita tuh orang tua tuh kayak pengen punya deh anak-anak yang seperti ini. Nah, kira-kira kecerdasan apa sih yang mereka punya kalau dari kacamata Bunda Romi? Ya, yang saya lihat dari apa yang kemarin kita selalu lihat di TV dan sebagainya, itu kecerdasannya biasanya logical matematik tuh betul, memori, ya kan, hitung-hitungan dan sebagainya, itu logical matematik. Tapi di dalamnya juga ada yang kemudian ada kecerdasan bahasa, yaitu linguistik. Lalu kecerdasan intrapersonal tuh pasti ada keberanian, percaya dirinya kan ada tuh, walaupun cemas-cemas sedikit tapi mereka percaya diri. Lalu kecerdasan interpersonalnya ada hubungan antar manusianya, ada banyak untuk mendapatkan orang yang kemampuannya seperti itu perlu banyak kecerdasan. Tetapi bukan berarti bahwa anak-anak ini kemudian kalau distimulasi cuma logika aja, nggak boleh. Harus banyak karena itu given by Allah semuanya. Nah, kita juga mesti ngelihat bahwa banyak sekali orang tua yang tidak memahami tentang hal ini, bahwa anaknya punya banyak kecerdasan. Dan saya orang yang percaya bahwa semua anak cerdas. Nggak ada anak yang nggak cerdas, cuman dengan kapasitas yang mereka miliki, gitu. Nah,
Jadi sebenarnya boleh nggak sih Bunda Romi, kita tuh sebagai orang tua tuh memaksa anak, aduh kayaknya memakai kata-kata memaksa tuh nggak enak ya, kayak ceritanya mendorong, mengencourage gitu kan ya, mengarahkan, walaupun sama ya jatuhnya jadi memaksa ya. Jadi kalau kita mengarahkan semuanya itu supaya anak-anak tuh kayak, kamu harus ranking 1 dong gitu loh, atau nanti kamu kalau masuk universitas tuh harus yang paling terbaik gitu loh, entah di negeri ini atau di luar negeri, pokoknya harus yang terbaik gitu kan. Boleh nggak sih Bun? Nah jadi kalau iya nih, maksudnya di saat kita melakukan itu nih sebagai orang tua gitu kan, kayak memaksakan quote unquote ya gitu, kesannya kayak nanti itu ini kan untuk kebaikan, tapi apakah ada dampaknya nih terhadap anak-anak? Oke, ini curca. Aduh jadi pengen tahu dia. Jadi kalau kita ngelihat gini, orang tua memberikan yang terbaik itu penting, dan itu kalau menurut saya harus. Tetapi bahwa yang diberikan itu harus juga dilihat kapasitas kemampuan anak. Itu wajib, ya. Nah, ada paradigma baru dalam kehidupan ini. Jadi kalau kita bicara, kebetulan saya banyak meneliti tentang karir. Karir itu kita nggak bisa lagi sekarang Angie nanya kepada anak kita, "Nak, besok kamu mau jadi apa?" Cita-citanya mau jadi jadi apa? ini, jadi dokter, jadi tukang insinyur, jadi apa gitu. Mungkin udah nggak bisa. Karena apa? Dengan perkembangan teknologi ini, kemungkinan aja apa yang ada sekarang belum tentu 10 tahun ke depan tuh akan ada. Nah, sekarang pertanyaannya bukan kamu mau jadi apa, Nak, tapi harusnya begini, apa yang kamu mau contribute terhadap dunia. Jadi harus sambil contoh ya, misalnya gini, kan sekarang lagi zamannya polusi. Saya nanya sama anak yang usianya 5 tahun, 6 tahun tuh, saya tanya mau jadi apa gitu, nggak bisa. Ini sekarang lagi ada nih kayaknya climate tuh bermasalah. Kamu Nak mau kontribusi apa nih kalau untuk bisa membuat udara bersih, langitnya biru? Dia bilang apa? Saya mau jadi orang yang paling banyak menanam pohon di dunia. Jadi menarik. ada hal yang nanam pohon tuh kan bukan berarti tukang pohon. Ya betul. Bisa betul, ada betul. yang lain ya. Tetapi maksud saya bagaimana kita bisa mengkontribut itu penting. Nah, orang tua yang kemudian memberikan fasilitas dan sebagainya itu harus memotret dulu anaknya seperti apa. Jadi tidak bisa kiblatnya kita, tapi kiblatnya harus ke anak. Harusnya seperti itu. Jadi penting buat kita orang tua tuh tahu potensi kecerdasan yang dimiliki oleh anak kita apa gitu kan ya, berarti ya Bunda Romi ya. Benar juga ya Bunda, bisa jadi ini profesi yang sekarang ada 10 tahun lagi belum tentu ada. Kan kita banyak melihat ya ada beberapa profesi yang sudah mulai berguguran gitu kan ya. Apalagi memang sekarang dengan perkembangan teknologi dan hadirnya AI ya Bunda ya. Benar. Jadi teknologi berkembang, tapi teknologi itu kan juga ciptaan manusia. Ya kan? Jadi kalau kita bilang apa yang mau kamu kontribusikan kepada dunia, bisa juga terkait dengan kemajuan teknologi ini, yang kemudian bisa tetap membantu dia untuk punya karier yang luar biasa gitu. Kita kalau di dalam kehidupan tuh banyak sekali kemudian melihat bahwa banyak perubahan. Ambil contoh di market untuk pasar untuk pekerja, dulu untuk seorang misalnya leader itu dibutuhkan kemampuan kepemimpinan, terus kemampuan kerajinan, juga ketekunan, disiplin dan sebagainya. Sekarang berubah drastis. Critical thinking tuh jadi pertama. Betul. Apalagi dengan generasi Z, generasi berikutnya lagi, itu critical thinking tuh luar biasa. Nah, si AI ini juga akan memframe orang dalam kehidupannya saat ini. Tapi gimana pun juga, tetap potensi orang itu harus nomor 1, luar biasa. Itu yang tidak akan terkalahkan oleh si AI. Nah, ini kalau kita ngomongin soal potensi, atensi, dan nutrisi gitu ya. Ini mana nih menurut Bunda Romi yang paling penting untuk kita duluin gitu loh. Ini dulu deh gitu loh. Atau serempak di kota-kota besar. Jadi 3 pilar itu, potensi, atensi, dan kemudian nutrisi. Kita semua harus tahu, potensi itu datangnya dari Allah, dari Tuhan. Given by Allah. Tetapi kita sebagai orang tua, orang-orang di lingkungannya, dan anak itu sendiri harus mengakses dirinya, saya itu potensinya apa ya. Karena semuanya dari multiple intelligence itu misalnya semua dapat.
Tapi porsinya ada yang segelas, ada yang secangkir, Ada yang setetes. Nah, itu beda-beda. Tinggal nanti kita perlu yang itu namanya potensi pemahamannya, kita harus tahu kita ini ada di mana, yang nonjol apa. Lalu atensi itu termasuk di dalamnya ada pola asuh, stimulasi dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah nutrisi. Jadi kalau anak dikasih nutrisi tidak distimulasi juga tidak bisa. Nutrisi tapi juga harus ada selain juga stimulasinya. Lalu kemudian kita lihat potensi itu harus dipotret dulu. Jadi kita ini sebetulnya yang menonjol apa? Kalau tadi saya bilang kalau orang itu logika matematiknya itu yang dikejar, belum tentu semua itu orang logika matematiknya nonjol. Makanya nggak boleh kita kemudian hanya itu saja. Tapi yang ibaratnya belum kelihatan kita mesti stimulasi untuk melihat hal tersebut. Baik. Nah, umur berapa nih Bunda Romi nih kita bisa melihat kecerdasan anak ini? Maksudnya kita sebagai orang tua kan atensi kita berikan dengan kita memberikan atensi kita bisa melihat nih munculnya di umur berapa kecerdasan pada anak-anak ini? Terberi dari Allah sudah lama, dari sejak lahir. Jadi stimulasinya, atensi yang diberikan juga mulai sejak lahir. Jadi dari baduta bawah 2 tahun, balita bawah 3 tahun, bawah 5 tahun, batita bawah 3 tahun, itu semua harus udah diberikan. Nah, stimulasi itu untuk mengoptimalkan semua potensi yang ada supaya terluar lalu keluar dalam bentuk perilaku. Setelah itu kan nggak bisa kalau misalnya kita nggak mikirin tentang nutrisi. Nutrisinya juga harus OPBGT top banget ya, betul. Supaya itu betul-betul membuat dia kemudian potensi yang ada mendapatkan gizi dan sebagainya yang baik, kemudian distimulasi jadi keluarnya juga jadi luar biasa. Oke, baik. Nah, aku mau nanya, aku mau absen dulu ya sama para orang tua. Siapa? Ayo orang tua di sini yang mungkin ngerasa kayaknya kecerdasan anak aku nggak sesuai dengan harapan aku deh. Aduh. Rasanya kan kayaknya langsung gimana gitu. Tapi mungkin kan ada yang berpikir seperti itu. Karena kan pasti setiap orang tua punya harapan, ya kan. Dan mungkin di saat orang tua melihat anaknya, kok kayaknya nggak sesuai dengan harapan aku. Karena misalnya mungkin si kecil mau jadi artis, ya kan. Misalnya nih ya, karena kan kalau mau jadi artis berarti dia butuh kecerdasan sosial yang bagus gitu kan ya. Nah, intrapersonalnya harus bagus. Nah, tapi ternyata anak ini sebenarnya punya kekurangan di sini. Kita sebagai orang tua harus gimana nih Bunda Romi? Nah, orang tua mau saya tanya, yang menjalankan hidup siapa? Mohon maaf, kan anaknya, ya kan? Jadi saya tadi bilang kiblatnya jangan ke orang tua tapi ke anaknya. Karena apa, Enji? Kadang-kadang orang mau shortcut. Jadi anaknya harus berhasil ikut ajang ini, ajang itu. Boleh, tapi mengukur potensi kemampuannya juga. Dan saya numpang tanya, stimulasinya udah cukup belum? Nutrisinya juga udah belum? Nah, kalau kita ngelihat tadi itu bahwa orang tua kadang-kadang melihat bahwa anak saya harusnya jadi ini, tapi kok nggak bisa gitu. Yang harus dilihat bukan begitu, tetapi harus dilihat anak kita ini menonjol di apa. Kurangnya di apa. Tapi pada waktu kita melakukan stimulasi, mungkin kita harus kasih semuanya, terutama yang kurang. Karena siapa tahu yang kurang itu kemungkinan belum terstimulasi. Bukan kurang. Bukan dari Allahnya bukan kurang, masih tetap sebesar ini. Tetapi kemudian hasilnya jadi nggak keluar karena kita pikir abai kita sama dia kayak gitu. Misalnya gini, orang yang mau jadi artis, misalnya jadi public figure dalam bidang apa, misalnya menyanyi, presenter kayak Angie. Kalau Angie kan pasti tidak hanya logical matematik harus tinggi, tetapi linguistiknya harus tinggi, intrapersonalnya harus oke, interpersonal hubungan antar manusia itu oke, semuanya ada. Nggak semua anak itu punya yang sama kayak gitu, jadi mungkin dia harus cari sesuatu yang berbeda. Gitu. Ya, ini penting banget ya. Apakah profesi si kecil nih nantinya yang di masa depannya ini dipengaruhi oleh kecerdasan di saat mereka masih kecil nih? Akan sama nggak? Misalnya waktu kecil tuh udah jago tuh matematika, lomba-lomba bisa, tapi ternyata kok ini aku curhat jadi tapi kok ternyata berikutnya enggak juga ya, enggak ke situ. Nah, itu bisa terjadi ya Bunda Romi ya? Yang namanya kecerdasan itu misalnya gini, body kinestetiknya bagus, dia nggak usah jadi penari, tapi bisa jadi olahragawan. Jadi potensi kecerdasan yang ada itu bisa output nanti keluarnya bisa jadi yang berbeda.
tentang karir yang tadi saya bilang. Karir itu kan sangat tergantung oleh pengalaman dia juga. Ya. Dan kalau ditanya tentang kecerdasan, ya ada bermain di sana. Tetapi kadang-kadang kita lupa bahwa misalnya kita pikir logical matematik nanti harusnya jadi dokter, harusnya jadi peneliti. Belum tentu. Orang yang logical matematiknya tinggi kan nggak usah selalu ke arah sana. Bisa dia jadi seorang misalnya pebisnis. Dengan logical matematiknya dia kemungkinan bisa kemudian visual spasialnya bagus, kreativitasnya tinggi. Dia menciptakan inovasi-inovasi baru dalam bisnisnya itu. Jadi kita lupa bahwa orang yang berhasil di masyarakat itu bukan adalah orang yang rankingnya nomor 1 di sekolah, bukan karena matematiknya nomor 1, tapi orang yang berhasil di masyarakat, orang yang bisa terserap kapasitas kemampuannya dan berkontribut pada masyarakatnya. Ini menarik nih karena banyak orang tua yang beranggapan bahwa gini, aduh kalau nilai matematikanya jelek berarti nggak pinter titik. Padahal nggak cuma di situ ya, banyak nih yang lainnya nih. Nah kalau kita ngomongin kecerdasan multi talenta, ini faktor keturunan nggak sih Bunda Romi? Kalau iya dari bapaknya apa dari ibunya? Kan tadi saya bilang kecerdasan multiple intelligence atau multiple intelligence dan talenta itu datang dari Tuhan, dari Allah. Nah tapi memang kalau misalnya salah satu orang tua misalnya pintar bicara dan sebagainya, itu dengan sendirinya atensi, si stimulasinya itu terkait itu banyak sekali. Nah yang kita mesti pikirkan adalah bukan hanya orang tua itu kemudian mengajarkan hal tentang bicara dan sebagainya, tetapi juga mengajarkan hal-hal yang lain. Siapa tahu kalau kita mengajarkan tentang misalnya flora, fauna, dunia angkasa, dia bisa jadi kemudian tertarik juga dan potensinya juga bagus untuk kemudian menunjukkan hal kemampuannya itu. Dan jadi isinya adalah biasanya kita sebagai orang tua menstimulasi sesuatu yang biasa kita lakukan itu udah paling menonjol. Jadi itu banyak yang disentuh di anak. Tapi kalau kita nggak menyentuh hal lain, kemampuan yang lain nggak akan pernah kelihatan menonjol. Iya, berarti memang penting sekali kita nih sebagai orang tua memberikan atensi dan juga tadi ya nutrisi yang cukup untuk anak supaya mereka tergali nih potensinya. Nah kalau misalnya ada orang tua, tadi kan sebenarnya udah disinggung sedikit sama Bunda Romi, orang tuanya yang mungkin nggak bisa melihat, kan kadang-kadang kayaknya aduh aku bingung ya, kayak patokannya masih jago berhitung, jago nyanyi gitu kan ya, masih yang basic gitu ya. Nah ini gimana nih kalau sampai kita sebagai orang tua nggak bisa melihat dan akhirnya tidak memberikan atensi dan nutrisi yang cukup untuk anak-anak kita ini? Oke, kalau nutrisinya harus ada, pasti. Sekarang memotret kemampuannya, potensinya. Orang tua harusnya mengobserv anak pada waktu dia lagi senggang, lagi nggak ngapa-ngapain, dia ngapain nih. Itu biasanya ketahuan dari situ. Lalu selain dari itu kita bisa juga melihat anak ini dia kadang-kadang ngomong, aku mau coba ini dong mah, olahraga dong gitu, mau ikut latihan apa gitu. Nah pengalaman itu bermain. Pengalaman itu bermain. Kalau dia nggak pernah dapat pengalamannya, kita nggak akan pernah tahu dia suka apa dan apa. Angie sukaan mana, pete apa jengkol? Nggak dua-duanya Bunda Romi. Boleh milih nggak? Apa dong? Ikan asin. Jadi pada waktu seseorang itu nggak tahu perbedaan satu dan yang lainnya itu karena pengalamannya nggak ada. Makanya anak kalau mau dilihat kapasitas kemampuannya dikasih pengalaman, jadi di situ kita lihat dia sudah terstimulasi lalu seperti apa jadinya gitu. Oke. Jadi memang atensi kita sebagai orang tua tuh penting ya. Peranannya tuh besar sekali ya. Besar. Karena kita yang melihat kayak tadi di waktu senggang aja lagi duduk mungkin anaknya lagi bermain, kita mungkin taruh gadget memperhatikan dia, itu kan juga salah satu bentuk atensi kita juga ya. Iya, betul. Jadi kalau kita tahu nanti potensinya ketahuan, kita bisa kasih stimulasi yang tepat untuk dia. Nah, sudah cukup jelas kan moms and dads. Nah, sebagai penutup nih untuk Bunda Romi nih, tips yang tepat untuk mendukung si kecil supaya sukses di masa depan. Karena anak yang sukses pasti impian dari semua orang tua. Tapi kan nggak bisa abrakadabra begitu aja kan ya. Nah, ini gimana nih tipsnya? Satu, orang tua harus mengecilkan egonya. Itu. Dua, atensi itu nanti belakangan kalau kita tahu potensinya anak ini apa. Nomor duanya, tapi kita biasanya jalannya sejalan. Potret anak kita seperti apa. Kadang-kadang orang tua nggak tahu tuh anaknya itu seperti apa. Yang dia tahu adalah perifernya, laki, perempuan, sukanya makan ini, sukanya nggak suka makan ini. Tapi sebetulnya isinya anak ini sebetulnya biasanya melakukan sesuatu selalu yang detail. Itu orang tuh kadang-kadang nggak tahu. Nah, assessment tentang anak kita
kita itu harus ada. Yang ketiga, stimulasinya yang maksimal. Kasih semua stimulasi untuk semua kecerdasannya, sehingga pada satu titik dia yang akan menentukan, saya lebih suka ini daripada ini, saya lebih pandai itu daripada ini, gitu. Nah, berikutnya kalau kita bisa melakukan itu, tapi kalau kita nggak memberikan nutrisi yang bagus, maka tidak akan menjadi apa-apa. Nutrisi itu harus lengkap, dan itu kewajiban dari orang tua. Ingat ya teman-teman, untuk orang tua di rumah, biasanya kita nggak tahu nih ya, sebetulnya anak kita seperti apa. Tapi kalau kita lihat lebih dalam dan kita melihatnya tidak seperti apa yang kita mau lihat, itu pasti ada yang sesuatu yang luar biasa. Itu yang mesti dipikirkan oleh orang tua. Gitu, Angie. Dicopot kacamata kita melihat dari cara yang lain. Itu yang penting buat kita nih Moms and Dad. Nah, untuk nutrisi terbaik si kecil tentunya didapatkan dari Morinaga Platinum dong ya. Dengan advance formula untuk mendukung kecerdasan multitalenta, daya tahan tubuh, dan tumbuh kembang optimal. Sekarang Moms and Dad jadi tahu banyak dong ya untuk mendukung tumbuh kembang si kecil supaya bisa menghadapi tantangan dan mencapai impiannya di masa depan. Tentunya harus disiapkan dari sedini mungkin. Caranya, orang tua perlu menerapkan 3 pilar penting dalam pengasuhan anak, yaitu menggali potensi via Morinaga Multiple Intelligence Play Plan yang gratis bisa diakses oleh semua parents melalui website morinaga.id, dan pastikan juga memberikan atensi yang tepat. Tidak ketinggalan adalah memberikan nutrisi terbaik, yaitu Morinaga Platinum dengan advance formula untuk mendukung kecerdasan multitalenta, pertahanan tubuh ganda, dan tumbuh kembang optimal di periode emas pertumbuhannya yang hanya terjadi satu kali karena waktu tak bisa kembali. Terima kasih untuk ilmunya dan terima kasih sudah berbagi Profesor Dr. Rosmini Agus Salim MPSI, psikolog, atau mungkin kita sudah akrabnya tentunya dari tadi dengan Bunda Romi ya. Terima kasih banyak udah bagi ilmu sama kita di sini, dan juga terima kasih untuk Moms and Dads yang sudah menonton dan mendengarkan podcast Mother and Beyond kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye Moms. Thank you for listening to podcast Mother and Beyond.